Waktu Anda harus mendekam di dalam rumah tahanan, banyak orang bilang tamatlah karir seorang Ariel. Boleh tahu nggak apa yang membuat Anda bisa bangkit seperti sekarang ini? Sempat pas masih di Barreskrim itu saya sampai udah diem gitu. Jadi saya bilang, saya sempat ngobrol sama Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan kalau kali ini saya udah nggak bisa nerka lagi nih. Apa yang kedepannya bagaimana gitu, atau harus bagaimana. Jadi saya bilang, kali ini udah deh, saya benar-benar lepasin aja, terserah mau kayak gimana kedepannya gitu. Awalnya dari sana gitu. Cuman sepanjang perjalanan itu yang nempel di kepala saya gitu, saya lihat terutama itu teman-teman ini ya, sahabat dulu kan kita bilang sahabat Peter Pan sama sahabat Noah gitu, masih ada di belakang kita gitu sepanjang masa itu gitu. Terus kemudian ada salah satu, mereka kan suka kirim surat gitu. Ada salah satu yang kirim surat, terus kata-katanya begini, kurang lebih begini, saya agak lupa. Jadi pada saat kamu bukan kebaikan gitu, kamu juga bukan keburukan gitu, dia bilang gitu. Saya telan benar itu kata-katanya. Jadi saya pikirin, pada saat kita sudah berada di dasar ini gitu, apalagi contoh yang paling baik untuk yang bisa kita berikan gitu kan kepada mereka gitu. Jadi satu-satunya contoh yang paling baik adalah menurut saya yaitu tadi bangkit gitu. Kalau saya bisa berdiri lagi, saya akan memberikan sebuah contoh yang baik. Kalau itu terjadi, mungkin saya juga bisa menambahkan lagi satu alasan yang bisa dipegang oleh si sahabat Noah ini gitu. Alasan untuk mereka tetap berdiri di belakang kita gitu istilahnya. Kita tahu bahwa beberapa musisi yang kemudian terkena kasus hukum ya, masalah hukum, masuk penjara atau mungkin ya dalam proses ditinggalkan oleh teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Apa yang membuat sahabat-sahabat Anda di Noah ini tidak meninggalkan seorang Ariel? Jangan ke saya mesti tanyanya kayaknya. Kalau gitu kita panggil Uki, Lukman, dan Reza. Sudah datang. David lagi sakit ya? Iya, operasi. Ya. Apa yang membuat kalian setia menanti Ariel? Mungkin karena basicnya kita semua adalah teman ya. Dari kecil, jadi sebelum kita ngeband juga aku sama dia teman lama, kenal sama Reza, kenal Lukman juga dari Ariel. Jadi karena basicnya kita udah lama berteman, jadi aneh kalau tiba-tiba ngeluarin dia hanya untuk kita cari vokalis lain untuk kita bisa jalan ya gitu. Kalau dilihat kan selama masa tahanan, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Noah untuk mengisi waktu dan terus berpikir bahwa satu hari akan kembali bersama-sama lagi? Kalau saya sih hubungannya masih ada hubungan dengan musik juga, bikin lagu juga, bikin persiapan untuk oke lah buat kapan itu lagunya, buat album keberapa gitu. Apa sih hebatnya Ariel di mata kalian ini? Mungkin kalau buat saya sih kalau hal itu terjadi sama Reza, kita pun tetap akan menanti Reza. Ya, dan Ariel juga orangnya seperti itu juga. Kalaupun satu orang dari kita seperti itu, saya yakin juga dia akan melakukan hal yang sama. Gitu. Saya rasa juga kalau pertemanan yang cuman 1-2 tahun mungkin atau 10 tahun juga, ya mestinya ini pelajaran bukan buat cuman kita doang. Orang yang berteman sekian lama pasti tidak mungkin yang putus silaturahmi dan selesai begitu saja kan. Karena di situ ada rasa, ada berbagai macam lah kalau saya bilang yang membuat pertemanan itu panjang. Ini pertemanan sudah berapa tahun sih? Kalau saya sama Uki dari SMP kelas 1. SMP? Ya, SMP kelas 1. SMP mereka. Kasihan ya kok masih kumpul gitu ya. Segini-segini aja temennya. Waktu akhirnya Ariel keluar, bagaimana awal mula kemudian terpikir yuk kita gabung lagi, kita bersama-sama lagi, kita bangkit? Idenya dari mana? Mungkin Ariel bisa cerita. Oke, jadi sebenarnya master plan-nya itu udah dibikin dari sebelum saya keluar ya. Jadi karena kan mereka juga sering berkunjung itu ke sana dan dari label juga sering berkunjung. Dan pada saat semuanya berkunjung di sana, label saya juga ada beberapa ide yang kita omongin gitu. Oh, jadi ini bukan tiba-tiba terpikir untuk gabung kembali, tapi memang sudah direncanakan ya? Ya. Jauh-jauh hari. Ya. Nah, kemudian mengapa namanya Noah?
Oke. Kenapa nggak kick? Noah ini dia terpilih itu karena satu sangat simpel sekali. Nggak. Terus juga secara pengucapan juga orang nggak akan mungkin miss. Gitu. Kalau Peter Pan dulu sering miss orang. Ada yang bilang Peter Pan, ada yang bilang Peter Pan, macam-macam gitu kan. Nah, ini kalau Noah udah nggak mungkin. Jadi satu, kedua itu, ketiga juga dari terdengarnya udah banyak yang suka sih gitu. Mungkin David sendiri juga bilang ini kalau Noah kayaknya terdengarnya lebih humble gitu, sangat humble sekali. Nah setelah itu kita coba cari artinya apa ini ya, Noah ini gitu. Kalau bahasa Indonesianya artinya dia membuat nyaman gitu. Itu kalau misalnya itu doanya ya mudah-mudahan kan musiknya itu bisa membuat nyaman telinga gitu.